Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Putri Salsabila dari MI 3A dengan NPM 247810005. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang dynamic routing. Nah, tentunya dynamic routing ya IJRP. Pada video ini kita akan mengenalkan dynamic routing dulu. Dynamic routing terlebih dahulu, lalu baru akan masuk ke konfigurasi dynamic routing IJRP. Nah, sebelumnya kita sudah membuat topologi static routing. Nah, static routing seperti ini sebenarnya banyak sekali kelemahan, terutama pada jaringan yang berkembang. Nah, jadi contohnya di sini kita tadi awalnya membuat punya dua router, kemudian kita tambahkan satu router, lalu satu router lagi. Nah, setelah itu terakhir tadi menambahkan VLAN 40 dan 50. Kalau teman-teman perhatikan, setiap kita menambahkan jaringan baru, baik itu menambahkan router baru atau hanya membuat VLAN baru, kita harus melakukan konfigurasi static routing pada semua router yang ada. Nah, jadi contoh kasusnya misal, anggap saja di sini kita mau membuat VLAN baru. Katakanlah VLAN 60, di mana VLAN 60 misal IP-nya menjadi 192.168.60.0/24. Ini misal. Nah, ketika kita membuat VLAN baru dengan IP 60.0/24 seperti ini, kita harus menambahkan static routing pada seluruh router yang ada. Jadi router 1 harus kita kenalkan tentang 60.0, router 2 pun begitu, nomor 3 pun juga harus kita kenalkan, router 4 pun juga harus kita kalau router 4 ini nggak perlu karena router 4 itu sudah connected. Jadi intinya di sini adalah ketika kita menambahkan network baru pada jaringan, maka kita harus melakukan konfigurasi static routing lagi pada semua router yang ada. Nah, ini kita akan menjadi masalah kalau jaringan kita sangat besar dan terus berkembang. Jadi misal setiap bulan kita membuat network baru dan misal kita punya 100 router. Ketika kita menambahkan network baru, berarti kita harus melakukan konfigurasi pada 100 router tersebut. Dan itu harus dilakukan setiap bulan karena setiap bulan kita memiliki network yang baru. Jadi static routing itu sangat tidak cocok untuk jaringan yang berkembang. Maka dari itu kita harus bisa menggunakan dynamic routing. Nah, kalau dynamic routing itu nanti yang pertama kita nggak perlu konfigurasi ribet-ribet secara manual seperti static routing ini. Jadi kita lihat di sini di router 1 saja kita menambahkan static routing sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Nah, belum terhitung VLAN 40, 50. Jadi harus menambahkan static routing 7 kali untuk router 1. Untuk router 2 di sini kita bisa lihat dia punya 1, 2, 3, 4 static routing, lalu tambah VLAN 40 dan 50. Situ harus menambahkan static routing 6 kali. Nah, ini harus akan sangat ribet kalau jaringannya besar. Jadi di sini kita baru punya 4 router. Bagaimana kalau misal punya 20 sampai 30 router? Bisa dibayangkan kalau static routing itu akan sangat banyak ribet. Nah, kalau dynamic routing kita tidak perlu konfigurasi secara manual lagi. Routing ini akan dibuat secara otomatis oleh dynamic routing. Jadi itu keuntungan pertama dari dynamic routing, yaitu kita nggak perlu membuat routing secara manual lagi. Keuntungan kedua, kalau kita menggunakan dynamic routing, ketika ada penambahan network baru di jaringan, kita nggak perlu konfigurasi di seluruh router yang ada. Kita hanya perlu konfigurasi di router yang dikatakan network tersebut. Jadi contoh misal kita tadi menambahkan VLAN 60 di router 4. Maka kalau
kalau kita menggunakan dynamic routing, kita nggak perlu konfigurasi di router 1, 2, dan 3. Kita hanya perlu menambahkan konfigurasi di router 4 saja. Nah, nanti di router 1, 2, dan 3 itu sudah otomatis ada. Oke, jadi itu dua keuntungan besar ketika kita menggunakan dynamic routing. Jadi kalau misalnya jaringannya besar dan sering berkembang, sangat disarankan untuk menggunakan dynamic routing. Kalau misalnya jaringannya cuma terdiri dari 2 router dan jarang berkembang, static routing pun sudah cukup, nggak perlu dynamic routing. Jadi kalau jaringannya besar atau berkembang, bisa disarankan menggunakan dynamic routing. Untuk dynamic routing kita akan bahas pada video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.